Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin cuci LG roller jet ya. Kerusakan pertama mesin cuci ini karena gearbox ya yang sudah saya lepas. Gearbox pertama rusak sehingga bocor air. Nah, sudah saya bongkar mesin 14 kilo ya, mesin cuci 14 kilo. Awal rusak ini gearbox ya, sudah saya pasang yang baru. Tetapi saat dinyalakan motor ini bagian bilasnya yang sudah berkarat terlihat ya sebelah. Karena gearbox bocor sehingga air nih bocor ya, air dari gearbox mengena ya di saat berputar ke bagian dinamo mesin bilasnya, sehingga MCB ceklek pun terjadi ya. Dan saya rasa perlu pembongkaran, perlu pergantian di bagian mesin bilasnya atau mesin pencucinya ya, yang seperti ini. Mesin cuci 2 tabung 14 kilo ya, cukup lumayan. Dan ternyata kita pasang kembali terlebih dahulu ya, karena untuk proses penggulungan mesin dinamo bilasnya yang harus dibawa ke rumah ya, ke bengkel. Di sini tempat yang punya. Saya sarankan untuk menggunakan mesin pengeringnya terlebih dahulu ya, sementara menunggu mesin bilasnya diperbaiki. Dan di sini sudah saya pasang kembali semua rangkaian untuk mengaktifkan kembali bagian motor pengeringnya ya. Cukup lumayan, saya mengasih waktu 3 hari karena jarak antara rumah saya dengan konsumen cukup jauh. Sehingga ini memutuskan untuk digulung ulang dinamonya, karena di tempat saya dan di tempat yang punya 2 pasar mencari gulungan mesin bilas, mesin cuci seperti ini tidak didapat ya. Sehingga setelah saya pun bongkar mesinnya, nampak seperti ini. Sudah gosong yang mengakibatkan juga MCB jeglek. Dan di saat mencoba keluar cinnya ya, atau asap keluar, ini sudah terlihat jelas di bagian gulungan dalamnya sudah gosong ya. Di area yang terparah nih kutub bagian dalam. Dan perlu diketahui gulungan ini menggunakan aluminium ya, bukan tembaga. Dan sudah gosong seperti ini, saya pun berpikir harus gulung ulang. Dan pertama kali saya akan mencoba menggulung dinamo mesin pencuci ya, seperti ini, yang cukup besar ya, dengan ketebalan keren ini 4,1 ya sentimeter. Kita lepas semua ikatan ya untuk menggulung ulang ya. Di sini sudah terlihat jelas nih, ada bagian lilitan kecil dan bagian lilitan agak besarnya di masing-masing slot, di masing-masing kutub ya. Lepas terlebih dahulu ikatan ini untuk membongkar, untuk melepas ya lilitan ataupun kawat aluminium ini, yang bila sudah seperti ini tidak mungkin saya paksakan memperbaiki hanya satu kutub di area sini yang gosong. Setelah kita lepas dan seharusnya kita bersihkan terlebih dahulu bagian karat ya. Dibersihkan kalau bisa sampai mengkilap ya. Dan saya siapkan juga
kawat email dari tembaga asli ya, berukuran 0,5 ya, yang bawaan kawatnya 0,55 ya, 0,55, karena dari aluminium ke tembaga bisalah diturunkan 0,5 ya, dengan ukuran yang sudah saya bikin seperti ini. Untuk menggulung ulang saya pergunakan dengan menggunakan pipa seperti ini untuk ukuran setiap belitan di kernnya. Yang ini terkecil terlebih dahulu. Oke, kita akan memulai menggulung ulang dengan yang lilitan terkecil terlebih dahulu dengan berjumlah 80 lilitan ya. Yang kecil ini 80 lilitan ya. Kita sesuaikan saja jumlah lilitannya dengan bawaannya ya. Namun yang dibedakan kawat yang digunakan bawaannya aluminium ya, bukan tembaga. Dan sudah seperti ini ya, seharusnya kita gunakan tembaga ya, yang lebih bagus untuk gulungan agar lebih tahan juga ya. Dengan kekuatan tembaga insya Allah ya akan lebih kuat melilit dengan email tembaga ya, daripada aluminium yang harganya pun tidak seberapa ya. Dan kalau tembaga walaupun sudah terbakar, bekasnya pun masih berharga. Karena itulah perbedaannya ya, mahalnya email tembaga. Oke, setelah kita lilit 8 lilit, kita masukkan ke lubang lamelnya, ke lubang kernnya ya. Ke lubang kernnya ini yang terbesar terlebih dahulu ya, lubangnya yang terbesar terlebih dahulu, dan dilangkah 2 lubang ya, 2 lubang slotnya. Di lubang yang besar terlebih dahulu kita memulai pemasangan ya, dan diperhatikan kawat ekor dan kawat pangkalnya. Di sini saya perlihatkan pangkal di hadapan saya ya, di bagian kiri ya, dan ekor di bagian kanan ya. Setelah kita masuk sebanyak 80 lilitan ke slot pertama, dilangkah ya, dilangkah masuk lagi ke bagian lubang slot nomor 3 ya, yang besar ya, karena nanti akan ditumbuk ya. Ini kan lilitan primer ya, ataupun lilitan utama, ataupun lilitan luar ya, 2 tahap ya, 2 tingkat nanti dengan jumlah ya 150 ya. Di sini saya pasang lilitan yang agak besarnya, atau 2 tahap yang tahap berikutnya 150 lilitan ya. Oke, simak terus, perhatikan ya, jangan sampai di skip agar paham ya, jangan sampai gagal paham kalau menonton tutorial perbaikan seperti ini. Harus dengan benar-benar ya, dapat ya semua yang saya bagi, mudah-mudahan dapat dimengerti dan ada yang menempel ya di ingatan pemula ya, seperti saya ini. Ini pun saya benar-benar pertama kali mencoba menggulung dinamo motor bilas ataupun motor pencuci ya, 14 kg dengan ketebalan kern 4,1 ya. Dan kita mulai menggulung ke bagian tahapan tingkatan yang kedua, yang agak besar, sama ya arah lilitan, namun banyaknya jumlah lilitan ini yang kedua berjumlah 150 lilitan ya. Video singkat ini
saya sengaja ya agar sahabat tidak terlalu kelamaan atau kejenuhan ya menontonnya. Berusaha untuk memberi informasi ataupun pengalaman ini agar sahabat dapat menyerap ya ilmunya. Lalu masukkan seperti di pertama ya, yang bagian terkecil. Di lubang ini tidak akan ditumbuk ya, tetapi lubangnya agak kecil, tetapi lilitannya cukup banyak ya, karena pasti muat saja ya, karena sudah terukuran seperti itu. Jangan sampai salah di awal ya. Bila di awal harus yang lubang slotnya yang besar ya, kedua sisinya. Dan tahap kedua sudah selesai ya, seperti ini, satu kutub ya. Nah, seharusnya tadi ya kita lipat ya yang kecil terlebih dahulu. Di sini saya dibarengkan saja. Nah, dilipat seperti ini agar tidak menghalangi ya nanti, ataupun agar lebih mudah ya, nanti akan lebih banyak ya, biasanya akan lebih sulit di saat memasukkan kawat ke dalam slotnya. Nah, dilipat terlebih dahulu satu kutub ini yang sudah selesai masuk, yang kecil 80 lilitan, yang besar 150 lilitan dengan ukuran 0,5 ya tembaganya, dan ini keren tebalnya 4,1 cm ya. Oke, untuk kutub bagian primer ataupun bagian gulungan luar ataupun gulungan bagian utama sudah selesai dipasang seperti ini ya semua. Perhatikan teknik awal menggulung, arah bolak-balik daripada tiap kutub ya. Diperhatikan pertama melilit ke bagian arah jarum jam ataupun sebaliknya ya, seterusnya seperti itu, dibolak-dibalik setiap kutubnya ya. Nah, yang di terakhir ini ya ke arah jarum jam ya, dengan ujung ataupun ekor seperti ini, dan sudah selesai di bagian gulungan utamanya. Dan sahabat, nah di sini sudah saya kasih kabar ya, sebanyak 80 dan 150 ya setiap kutub, dari yang kecil ke yang besar. Dan bila saya coret-coret gambar seperti ini sahabat, saya harapkan dapat lebih mengerti atau memahami. Ini adalah skema gulungan yang sangat sederhana saya buat agar sahabat bisa terus menerus ya mempelajari. Ini kan 4 kutub, dari yang terkecil terus yang besar, dari kutub satu lanjut ke kutub yang lainnya, dan kita akan memulai melilit atau menggulung di bagian sekundernya ya, lilitan berikutnya, atau di bagian gulungan dalamnya ataupun bagian startingnya. Dan skema ini yang digabung ya, awalan kawatnya kita gabung, nanti masuk ke pius ya, atau ke pengaman. Lalu ini adalah sebagai setrum utamanya ya. Dan di sini pasti di ujung-ujungnya atau di ekor-ekornya menyambung ke bagian kapasitor yang nanti akan menentukan arah putaran kiri dan kanannya. Seperti ini skemanya. Mudah-mudahan sahabat paham, mengerti ya. Dengan gambar sederhana ini saya bagi selintas ya, untuk lebih memahami. Di saat pengalaman ini saya bagi memperbaiki mesin cuci LG 14 kg yang awal rusak, gearbox bocor, air. Ya, kita lanjut. Sekarang tinggal satu kutub lagi ya, satu kutub bagian sini. Yang kemarin pekerjaannya tertunda karena
salah perhitungan membeli kawat tembaganya ya, membeli cuma 6 ons ya. Mesin cuci 14 kilo ya, yang ukuran tebal kerennya 41 ya cm seperti ini. Diperkirakan habis 7 ons setengah ya, 7 ons setengah. Saya sengaja ya, dari bawaan kawat aluminium ukuran penampangnya 0,55 ya, dan digunakan pengganti menggunakan email tembaga ya, turun 05, jadi saya gunakan 05 ya. Oke, saya akan lanjut untuk menyelesaikan gulungannya. Tinggal satu kutub lagi, nanti saya ikat, saya langsung akan coba ya. Dan bila yang kurang paham simbol ataupun cara melilit ulang dinamo mesin cuci bagian bilas, bisa berkomentar dari arah lilitan masuk keluar dan akan keluar nanti 4 kawat ya, 4 kawat ya, akan keluar 4 kawat, yang dimana 2 kawat gulungan running, 2 kawat gulungan starting ya, atau gulungan ya running starting ya, pergabungan. Oke, saya akan lanjut saja, nanti saya kasih beresnya saja ya, saya singkat-singkat karena di sini saya berbagi cara singkat cara menggulung mesin cuci bagian bilas ya, atau bagian pencuci 14 kilo ya. Oke, nanti saya bagi hasilnya, mudah-mudahan berhasil ya. Kedua lilitan primer dan sekunder sudah dilakukan dan pengikatan sudah diselesaikan. Sekarang kita tinggal memasang ke bagian casingnya. Kita akan coba bersama ya, mudah-mudahan berhasil berputar dengan sesuai yang diharapkan ya. Di sini ada 3 kabel ya, masing-masing ini yang warna putih adalah buat kabel setrum utamanya ya, dan yang warna kuning merah adalah sebagai kapasitor ya, strum kapasitornya yang nanti akan menentukan arah putaran ya, bolak-balik putarannya. Kita akan memasang kapasitor ya. Di sini saya mempunyai kapasitor 10 mikrofarad ya, 400 sekian ya volt. Untuk memasang sangat mudah, memasang kapasitor ya, buat menyalakan motor bilas pencuci ya, pakaian 2 tabung ya, mesin cuci 2 tabung LG 14 kilo. Kita pasang paralel ya, kapasitor di antara gulungan utama dan gulungan bantu ya, di ekornya, dan setrum di warna putih ya, kabel yang menuju ke motornya, yang langsung setrum kapasitor bisa dibolak-balik ya dari sumbernya ya. Kita akan coba terlebih dahulu apakah ini akan berputar ke arah yang mana ya. Kita siap untuk mencobanya ya. Jangan lupa sahabat berhati-hati ya saat mencoba ya, saat mencoba. Oke, di sini akan mengarahkan putaran ke bagian kiri atau kanan yang warna biru ya, yang kita akan ganti nanti untuk menentukan arah putarannya apakah bekerja dengan sempurna motor ini. Oke, kita pegang saja menggunakan tang ya. Oke, seperti ini biar tidak berputar ikut ya, karena tenaga lumayan ya kalau berhasil. Oke. Dan sekarang sudah bisa berhasil ya.
satu putaran sekarang ke kiri ya, ke kiri ya. Bila strum kapasitor kita balik harus berputar ke arah kanan ya. Oke, kita akan balik dengan cara memindahkan sumber setrum kapasitor yang tadi dari kuning ya, sekarang ke warna merah ya, terus sebaliknya. Oke, kita akan coba lagi apakah berputar berbalik. Oke, semuanya sudah bisa bekerja ya, arah putaran kiri dan kanan sudah bisa dilakukan dengan sempurna ya, percobaan ataupun pengalaman dalam menggulung ulang dinamo mesin cuci 14 kg ya, pertama kali saya lakukan. Sekarang kita akan pasang, sudah kembali ke tempat yang punya ya. Di sini sudah saya bongkar kembali ya, yang tadi sudah, yang dulu pernah kita rapikan. Nah, hanya untuk digunakan pengeringnya. Sekarang sudah saya bongkar kembali untuk memasang gulungan bilasnya ya, yang sudah kita operasi bersama ya, menggulung ulang. Dan alhamdulillah di saat melakukan pengujian motor berjalan dengan sempurna. Sekarang tinggal kita simpan ke habitatnya atau ke tempat asalnya. Kita sekarang mencobanya. Oke, sudah semua terpasang, kita akan nyalakan dan berputar ya, bolak-balik, terlihat jelas. Semoga bermanfaat. Kali ini saya bagi, mudah-mudahan dapat diterima ya pengalaman ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.